Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdih amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina kanu, khususan mu'allafat kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi. Syuhdillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. 710 ya. Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illal masjidal haram. Bismillahirrahmanirrahim. Salatun, satu kali salat. Fi masjidi, bacanya panjang. Di masjidku, berarti di Masjid Nabawi, masjid di Madinah. Yang dimaksud ini masjid yang dibangun oleh Rasulullah, yaitu Masjid Nabawi. Alladzi ussisa 'ala taqwa. Masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan. Karena di zaman Rasul itu ada masjid yang dibakar, namanya Masjid Diror. Masjid yang dibangun untuk memecah belah umat Islam. Nah, maka kalau ada masjid dibakar di zaman Nabi udah pernah ada, bahkan yang nyuruh Rasul sendiri. Karena masjid itu dibangun, namanya Masjid Diror, itu dibangun bukan untuk mengajak orang baik, justru untuk memecah umat Islam. Orang-orang yang sakit hati dengan Rasulullah justru malah ngompor-ngomporin. Nah, itu namanya ada Masjid Diror. Bismillahirrahmanirrahim. Salatun, satu kali salat. Fi masjidi, di masjidku. Hadza, ini itu maksudnya Masjid Nabawi. Khairun, itu lebih baik. Min alfi salatin, dibanding dengan 1000 salat. Fima siwahu, di tempat selain masjid ini. Masjid ini itu Masjid Nabawi. Illal masjidil haram, kecuali Masjidil Haram, masjid yang di Makkah. Satu kali sholat di Masjid Nabawi itu nilainya lebih baik dari 1000 kali sholat di luar Masjidil Haram. Nah, ini hadis ini yang diapal banget sama agen-agen travel haji sama umroh. Pokoknya apal banget ini Pak Yos ya. Ya sama Pak Yos yang diapalin itu pokoknya keuntungan punya rumah itu begini. Lah, iya, rumahku adalah surga. Invest yang nggak bakalan rugi itu adalah rumah. Lah kalau agen travel umroh, travel haji yang diapalin hadis ini nih. Satu kali sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada sholat di selain Masjid Nabawi. Biar orang iya akhirnya langsung yaudah deh saya daftar promo. Boleh aja namanya promo ya. Ya memang bener hadisnya, ya bener gak salah lah, bahwa sekali sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada sholat 1000 kali di lain Masjid Nabawi, kecuali di Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram berarti nilainya lebih besar. Di hadis lain ada bunyi salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illal masjidil haram
wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Dan kalau sholat di Masjidil Haram itu lebih afdol daripada 100.000. Wah, 100.000. Ini jangan langsung orang kalau kurang umroh nanti nggak usah sholat ya, kan masih ada saldo. Lah iya. Lah iya, mama di sono sholat mempeng ke Indonesianya. Tekun. Wah, nanti begitu pulang ke rumah, Pak Haji kok nggak sholat? Masih banyak saldo. Wah, lah kok enak temen. Lah iya, kan saya udah nabung banyak di sono, sekali sholat sama dengan lebih dari 100.000. Wah, lah kalau sholat udah pagi, sore, siang, malam nggak henti-henti kan saldonya banyak ya. Berarti pulang ke Indonesia nggak usah sholat Pak Haji ya. Ini yang pikiran yang nyeleneh ya begitu. Artinya keutamaan ibadah itu ada berbagai macam alasan. Ada yang alasan tempat, ada yang alasan waktu, ada alasan orang yang melaksanakannya. Walaupun ibadahnya sama, ibadah yang sama dilakukan di tempat berbeda, nilainya berbeda. Sholat di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 kali sholat di lain Masjid Nabawi. Sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali sholat di masjid lain. Sholat di rumah sama di masjid ya afdal di masjid. Ini keafdolian ibadah karena melihat tempatnya. Ada yang afdolnya ibadah itu karena waktu. Sholat subuh walaupun cuma 2 rakaat lebih afdol daripada sholat duhur walaupun 4 rakaat. Ini karena waktunya. Sholat tahajud itu sholat sunnah yang nilainya tertinggi dibanding dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi ada ibadah yang mulia itu karena waktunya. Ramadan itu lebih istimewa, hari-hari di Ramadan itu lebih istimewa dari 11 bulan di luar Ramadan. Ada ibadah yang istimewa karena orang yang melakukannya. Sama-sama baca Fatihah, yang baca Rasul, baca sahabat, baca ulama sama kita, ya tentu beda. Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau yang baca orang alim manjur. Orang penyakitan ya Bismillahirrahmanirrahim, hilang. Lah kalau kita Bismillahirrahmanirrahim biar 1000 kali, malah korengan. Sama bacaannya ya. Yang analoginya itu kan sama-sama bola. Kalau kita yang nendang nggak ada nilainya ya. Kalau yang nendang Ronaldo sekali tendang udah berapa? Apalagi dia disewa untuk iklan gitu ya kan. Megang bola ditendang itu tok kan ya. Dulu apa Trajas apa dulu ya? Lah iya sekali nendang bayarannya berapa? Lah iya, bukannya film Mahkota Indah, pahlawan setia kok beli. Maka ada ibadah itu karena tempatnya, ada karena waktunya, ada karena orangnya. Nah makanya kadang yo moga-moga kita diberi kesempatan bisa bareng-bareng Masjidil Haram ya. Amin. Biar aminya kenceng, kalau nggak nabung nggak nyampe-nyampe masalah. Ya, iya. Lah ya siapa tahu ayo. Siapa tahu ntar Pak Yosef dapat bonus golongan EKN ya Pak Yosef. Amin, amin. Lah iya EKN suruh borong. Enak ini lah iya. Malah kalau teman-teman semua lah di sono takutnya main catur Pak Haji. Bahaya malah. Mending gak kenal biar di sono ibadahnya tekun, kalau nggak kenal kan tekun ya. Kalau kenal malah ngobrol. Dia mau catur ya. Oh nyampe sono padahal 1 kali sholat sama dengan 100.000. Kalau di Masjidil Haram 1000 kalau di Masjid Nabawi. Giliran di sana malah cuma selfie lah ya rugi. Makanya itu karena tempat, kadang ya karena waktu mumpung Ramadan.
Atau karena orang, kadang kita kedatangan orang alim, kedatangan orang-orang hebat ya, makanya kadang kita bawa anak, bawa apa, minta didoakan. Walaupun doanya ya sama, yang baca ya sama persis. Sama yang Ustaz Kohar baca sama persis ya. Sama persis yang dibaca. Tapi kenapa yang baca mereka sama yang baca kita beda ya beda. Ya, kayak tadi sama-sama bola, yang nendang Ronaldo sama yang nendang kita ya beda. Sama-sama naik motor, kalau Rossi yang naik motor ya dapatnya miliaran. Nah, kalau kita dapat apa? Ibadah ya begitu. Termasuk dalam hadis ini menyatakan bahwa keafdoliannya, keistimewaan Haramain, Masjidil Haram tentu 100.000 kali, kalau Masjid Nabawi hanya 1.000 kali. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Ini kalau agen travel umroh, hafal banget ini pokoknya. Biar orang-orang makin semangat daftarnya. Bismillahirrahmanirrahim. 711 silaturahim. Yang benar silaturahmi apa silaturahim? Silaturahmi itu Indonesia. Indonesia. Kalau silaturahim Arab. Ya sama-sama benar ya. Silaturahmi itu kalau bahasa Indonesia. Silaturahim menyambung persaudaraan. Wa husnul khuluqi, kepribadian yang baik. Ini multi tafsir ya. Baik itu kadang di satu tempat dinilai baik, di tempat lain dinilai enggak baik. Kalau di kita di Indonesia ini, kita baru ketemu dipegang pala, songong ya. Iya kan? Di kita loh, Indonesia, kalau salaman betul-betul itu dipegang pala, wah songong luar biasa. Tapi di lain tempat enggak. Kalau belum dipegang kepala itu rasanya malah belum akrab. Nah, makanya baik di sini belum tentu baik di tempat lain. Bahasa itu bahasa. Di tempat saya sopan, di tempat lain belum tentu sopan. Di kampung saya bilangnya orang minum obat, minum yang makanan tapi nggak dikunyah. Itu kalau orang kampung saya kan bahasanya nguntal, nguntal ya. Itu kalau di kampung istri saya paling jorok loh bahasa nguntal itu, paling kasar. Saya ingat saya dulu sini obatnya mau tak untal gitu. Ngomongnya, padahal kalau di kampung saya itu ya biasa, nggak kasar. Yang nguntal itu makanan yang tanpa dikunyah itu langsung ditelan, itu nguntal. Padahal sama-sama nguntal, kalau di kampung saya nggak apa-apa, tapi kalau di kampung istri bilangnya bahasa paling kasar. Ya makanya ya kesopanan itu kan apa ya? Tergantung tempat. Di suatu tempat dibilang sopan, di tempat lain dibilang enggak sopan. Di kita kalau ada orang tua yang duduk, kita lewat depannya kok jalannya tegak, dibilangnya enggak sopan ya. Harusnya agak mundur. Kalau di lain daerah, cerita teman pernah digituin malah dibilang enggak sopan. Ledek lo ya. Tentang orang tua udah bongkok, jalannya bongkok. Makanya kan kesopanan itu, akhlak baik itu ya terkadang antara di satu tempat beda dengan tempat yang lain. Apa yang namanya kearifan lokal. Wa husnul jiwari, yang dan baik dengan tetangga. Toleransi ya. Nah toleransi ini kan yang multi tafsir juga kan ya. Tergantung dari tetangganya. Ya kalau tetangganya sama-sama demen musik, dia nyetel musik itu tambah senang. Nah iya, saya lanjut gitu. Nah iya, sama-sama demen musik. Ya kalau satu jantungan, satu nyetel mentang-mentang salonnya baru langsung jelegang, jelegum ya. Nah, orang yang mau silaturahim, main sono main sini, sowan sono sowan sini, akhlaknya baik, kepribadian baik,
dengan tetangga baik, ya'murna diyar. Orang-orang yang model begini loh yang meramaikan kampung. Kampung itu rame kalau banyak orang silaturahim ya. Kalau kampung kok pulang kerja langsung belum, enggak keluar-keluar ya kayak kampung mati. Tapi kalau pulang kerja habis beres-beres keluar, ya kampungnya kan rame ya. Ya'murna diyar, meramaikan kampung, wa yazidna, dan menambah fil akmar, dalam keberkahan. Orang kalau mau keluar rumah ya ada apa saja ya, apalagi yang hari libur ya. Asal mau keluar rumah ada aja. Kolak dapat, ya kan, soto dapat, pindah lagi pisang dapat. Paling enggak ya rokok-rokok sebatang, kopi-kopi segelas dapat. Asal mau muter aja. Nah iya kan. Loh hadisnya ya ada loh, gimana lagi, pokoknya kalau hari libur kok muter, nah, mana ngamalin hadis. Asal ada yang gerombol-gerombol belok, ya masa nggak ditawarin kopi, lu banget temen deh ya. Kopi ya kopi. Kopi apa? Rokok. Udah sarapan belum? Nasi uduk apa Pak Yos? Bener kan ya, hadis nggak pernah salah, hadis sahih bener pasti. Iya, orang asal mau keluar, pokoknya asal di rumah awalnya mau beli rokok nggak kebeli. Ya aslinya kebeli sih, cuman kan sayang lah, mau buat keperluan lain, mulut asem nggak ngerokok, asal keluar ya, dapat. Sampai selesai ya. Nah iya, apalagi hari libur kan ya. Loh ini real asli loh, ya Pak Ji ya. Lah iya, misalnya kan ya kalau malam habis sisa asal mau ke sini yo ada aja tuh. Asal mau datang ke sini ya ada pisingkong, ada bolen, ada rokok, kopi tinggal milih. Lah ini seandainya rokok pengen Evo ada tuh. Ya, pengen Samsung ada, ya kan? Kalau nggak malu tinggal nyatuin aja. Itu lihat. Loh, bukan ini jalan merangkak ngamalin hadis. Cari aman ngamalin hadis. Coba kalau ntar hari Sabtu hari libur mulai diurut dari ujung sono. Gangannya RT Tongat loh. Ada. Mau Tapi pindah. kalau terus-terusan dah itu codot dah. Ya paling diciriin. Ya belakang di tamannya Pari ada. Paling ke sono ntar di pasumnya Pak Idris ya ada. Malam minggu asal nongkrong di teras Al Muhajirin ya rokok-rokok kopi-kopi ya ada ya Riz. Kalau nggak ada tinggal ngeledekin Aris saja Riz. Pindah-pindah jangan situ mulu. Nah iya, maksudnya dijadwal hari ini ke sini, hari ini ke sini. Kalau ditanya mana Pak Ustadz Kohar ngamalin hadis. Berbulan-bulan ya belum usah beli rokok. Wes pokoknya hadis nomor 711. Orang yang mau silaturahim baik dengan orang, baik dengan tetangga, wes pokoknya wa ya'murna diyar. Orang ini yang ngeramein kampung. Coba kalau orang biasa muter kok nggak muter, pasti ditanyain. Kemana ini ya? Mana nih codot? Kemana ya? Nah, kalau apalagi kalau ada yang bakar-bakar, pasti keingetan itu. Wah biasanya kalau ada dia main itu lunas ini mah. Kalau nggak ada dia sisa banyak ini. Ibu banget. Wa yazidna fil akmar, menambah keberkahan. Akmar disebut mana ya Bapak? Umur. Kalau di sini kinayah anil barakah fil umri, berkah dalam umur. Sama aja sih. Ngamalin hadis ya. Asal ada orang gerombol-gerombol, Assalamualaikum, waduh asik nih. Masa sih kopi-kopi nggak ditawarin Pak Ustadz? Banget temen. Minggu muterin. Apalagi Pak Ustadz Kohar yang muter kan
Orang seantero PN kan kenal semua ya Pak Ustadz ya. Mosok sih nggak ditawarin kopi sama rokok, lek kebangetan men. Mosok lewat dicuekin, pengen kualat kok. Kopi tadi saat. Dalam rangka ngamali hadis. Ya udah, disuruh wartawan. Lewat 28, tak kalau dari start. Aduh ya Allah, Rabbi walillahil hamd. 712. Kalau nggak diamalin nggak boleh. Nah iya makanya, ngaji kan untuk diamalkan ya Pak Ji ya? Iya, nggak diamalin nggak boleh. Ya sementara baru bisa ngamalin yang model begini-begini nih. Kalau yang berat-berat kan belum bisa. Masul, Pak. Nah, iya belum bisa. Kan fattaqullaha mastata'tum. Jalani ketaatan kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Lah kemampuannya baru yang ini nih. Keliling pos. Nah ya keliling lagi. Keliling pos ya, keliling pokoknya asal ada yang ngumpul-ngumpul belok. Kan silaturahmi. Ya kan? Silaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul jamaati, salat berjamaah. Tafdulu itu dilebihkan. Salatul fardhi, salat sendirian bisa wa isyrina darajatan, dengan 27 tingkatan. Wah ini mah apal banget ya. Kalau redaksi lain biasanya kan salatul jamaati afdalu min salatil fardhi. Kalau ini redaksinya salatul jamaati tafdulu salatal fardhi. Biasanya memang beda perawi, itu beda redaksi. Tapi intinya sama. Rawahul Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar. Cuman yang perlu diperhatikan, jangan sampai kita niat berjamaah tapi karena melanggar aturan berjamaah sehingga sholat berjamaah kita fadilahnya yang 27 itu gugur. Yang mungkin udah ya pernah saya sampaikan, diantaranya mendahului imam atau bareng dengan gerakan imam. Nah, kebetulan imamnya geraknya pelan-pelan kan ya, jangan didului. Atau Oh, Bang. lah iya. Kemudian berdiri sendiri di barisan, padahal barisan di depannya masih ada. Kemudian walaupun ini tidak menggugurkan nilai jamaah, mempersilahkan orang maju ke depan, itu hukumnya makruh. Kecuali kalau memang kita sudah di depan, ngajak orang untuk ngisi ke depan, nggak masalah. Tapi kalau kita di belakang kok nyuruh orang lain ke depan, itu hukumnya makruh. Dalam kaidah fikih disebut al-itharu bil qurbi makruhun. Mempersilahkan orang untuk memperoleh yang lebih baik, itu hukumnya makruh kalau itu dalam ibadah berjamaah. Ada kalau terus-terusan dilakukan begitu seorang imam saja, dia baru duduk, udah Allahu Akbar, baru duduk begini belum sujud, baru duduk udah Allahu Akbar. Sementara yang di pojok kan nggak ngeliat, udah duluin. Rata-rata begitu duluin semua karena dia baru duduk udah bar. Itu terus-terus saya perhatikan. Nah, yang salah itu bukan imamnya, makmumnya Pak. Makmum itu nunggu sampai imam selesai gerak, dia baru gerak. Nah, dia baru duduk udah bar saat. Makmum kan dengarnya bar, berarti udah sujud. Dia baru duduk udah bar. Allahu Akbar masih duduk, baru begini. Makanya kan kalau kayak Pak Ustadz Tuhan kan dia gerak dulu baru bersuara. Gerak dulu baru bersuara. Lah kalau dia bersuara dulu baru gerak, ya imamnya yang salah. Nah, imamnya perlu diketok. Woi salah bro. Gerak dulu baru suara, jangan suara dulu baru gerak. Kalau dia jadi imam. Saya perhatiin terus begitu. Dia baru duduk udah Allahu Akbar. Imamnya perlu disuruh pelatihan itu. Perlu training biar makmumnya nggak kejebak membersamai atau mendahului imam. Mendahului mulu pasti, yang sebelah sana kan nggak kelihatan tuh, udah pada begini semua. Sementara kita ini belakang imam. Imamnya bilangin Pak Haji, bilangin, suruh pelatihan dulu bro sebelum jadi imam. Kalau jadi makmum nggak perlu pelatihan, tapi kalau jadi imam kan perlu pelatihan.
Karena kesalahan makmum bisa jadi tanggung jawab. Makanya harusnya imam itu gajinya gede, Riz. Imam Masjidil Haram itu gajinya lebih besar daripada pejabat-pejabat di Saudi. Nah ini 200 saja nunggak ya. Tapi yang bersyukur ada yang nyampe. Ya. Sampai ini, mumpung ada wakil ketua loh. Tanggung jawab gede kok. Masa saya sendiri yang protes. Nah, ya, enggak elok lah. Makanya saya mewakili ini. Minum dulu. Ini kan sebentar lagi ntar kan pemilihan ya, Riz ya. Ntar diusulkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sana'iul ma'rufi taqiyun masari as-su'i. Sana'iul ma'rufi, melakukan kebaikan. Taqiyun itu menjaga. Masari as-su', ke perilaku yang tidak baik. Orang yang berbuat baik saat itu juga otomatis dia meninggalkan yang tidak baik. Minimal kalau kita tidur niati hindari maksiat udah bagus. Mana bang? Nah, mau hindari maksiat ngapain? Merem lah tidur. Lah masa udah tidur bisa maksiat ya? Nah, iya. Orang tidur itu cara paling efektif untuk menghindari maksiat. Makanya kalau puasa tidur dalam rangka menghindari maksiat. Nah kalau melek, yakin dah ngobrol awalnya ngobrol baik-baik dah awalnya itu. Gimana kerjaan hari ini? Alhamdulillah, dapat aja dah. Tapi parah itu orang itu tuh. Wah, udah perjanjian, udah ini tiba-tiba dibatalin, mending booking udah masuk belum. Ya kalau melek kan memang ujung-ujungnya kan begitu aja. Iya, makanya kadang ya naumussoim ibadah yaitu tidurnya orang puasa itu ibadah. Jadi sebetulnya bukan hanya orang puasa, pokoknya tidurnya orang Islam itu ibadah. Daripada melek nabung dosa ya wes tidur. Makanya jangan disalahin kalau ada orang benar-benar tidur. Orang kok tidur? Biarin menghindari maksiat. Asal ngobrol kok dia duduk nyender tahu-tahu merem. Wes menghindari maksiat itu. Wassadaqatu dan sedekah khafiyan dengan rahasia. Bukan sedekah kopi lo ya. Wassadaqatu khafiyan, sedekah kopi lagi maknanya. Ya kan itu wassadaqatu khafiyan. Sedekah kopi. Sedekah rahasia, bukan sedekah kopi. Atas nama hamba Allah. Blok E nomor Blok E1 nomor 3, rumahnya madep ngalor gitu ya. Yang punya motor blade apa Vario? Wassadaqatu khafiyan, sedekah dengan rahasia. Tutufi'u itu memadamkan ghadabar Rabbi, ghadab atau murkanya Allah. Orang sedekah itu kan ya wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Boleh dalam keadaan sirron, enggak diketahui siapa itu yang memberi, wa alaniyah, dan juga boleh dengan terang-terangan. Artinya dirahasiakan ya monggo, dipublikasikan ya monggo, boleh, dua-duanya boleh. Tapi kalau hadis ini lebih memilih yang dirahasiakan. Hamba Allah.
Kalau Allah apa bener sama saya? Apa iya ngaku-ngaku? Wasilaturrahim, silaturahim main sono main sini tadi muter. Tazidu itu menambah al umur. Ini bisa jadi dimaknai secara tekstual memang awalnya dijatah umurnya 60 karena rajin silaturahim bisa nambah. Tapi juga dimaknai kontekstual, yaitu umurnya jatah 60 tetap 60 tapi amal ibadahnya tambah. Nah, setiap dia silaturahim kan yo menyambung persaudaraan, niati ngamalin hadis, niati perintah Rasul kan yo pahala. Wa kullu ma'rufin, dan setiap kebaikan sodaqotun itu sodakoh. Setiap yang ada nilai kebaikannya untuk pribadi, untuk orang lain, untuk tetangga, untuk keluarga itu ya sodakoh. Orang kerja ya sodakoh, orang dagang ya sodakoh. Bahkan sodakoh terbaik itu yang diberikan ke anak istri, itu sodakoh wajib. Kalau diberikan ke orang lain kan sodakoh sunnah. Wa ahlul ma'rufi, dan orang yang ahli melakukan kebaikan di dunia, hum, mereka itulah ahlul ma'rufi, ahli kebaikan fil akhirati, di akhirat. Wa ahlul mungkari, dan orang yang hobi melakukan kemaksiatan mungkar di dunia, hum, ya mereka ahlul mungkari fil akhirati, ahli kemungkaran di akhirat. Wa awwalu man, dan yang pertama orang yang yadkhulu masuk al jannata ke surga itu ahlul ma'rufi, yang ahli kebaikan. Rawahu at-Tabrani an Ummi Salamah. Bismillahirrahmanirrahim. Sinfani, ada dua golongan, min ahlin nar, itu ahli neraka, terus dapat kaplingan di neraka. Lam arahuma ba'du, lam ara, dan saya tidak pernah melihat huma keduanya ba'du, sebelumnya. Pertama kaum, satu kaum, satu kelompok orang, mahum, yang beserta mereka siyatun, cambuk. Di situ di mana ya Pak Ustaz? Cambuk ya. Cambuk ya. Ka'adna bil baqari, yang cambuk itu seperti ekor sapi. Yadribuna, mereka yang dengan cambuk seperti ekor sapi itu memukul biha, dengan siat, dengan cambuk itu an-nasa, manusia. Ini bahasa kinayah, bahasa apa namanya kinayah? Kiasan. Bahwa nanti ada sekelompok orang yang memegang kekuasaan, yang dengan kekuasaannya itu ia zalim dengan orang lain. Asal yang tidak sepaham dengan dia langsung turun vonis radikal, turun vonis intoleran, langsung sikap. Yang pertama. Yang kedua, wanisaun, dan perempuan, kasiyatun, yang dandan, pakai perhiasan, pakai pakaian, tapi ariyatun, telanjang. Tapi pakaian, tapi telanjang, alias pakaiannya ngepres, melepet, sehingga yang nonjol kelihatan nonjol, yang ledok kelihatan ledok, nih Pak Ustadz ya. Nah, lu udah bisa, sini. Karena kan emang sengaja kan? Karena kan sengaja. Nah iya, maka Rasulullah itu mengatakan dulu saya nggak pernah melihat itu. Anak panjang ya emang sebelah pahanya. Nah, kok yang perhatian ini rajin. Kok yang perhatian nih? Cing, alon.
Tapi kita senang lihat yang begitu. Lah ini Rasulullah kan nanti ada calon orang yang udah dapat kaplingan di neraka yang dulu saya nggak pernah lihat. Yang pertama tadi orang yang diibaratkan bahwa cambuk untuk nyambuk orang, itu bahasa kinayah, bahasa kias untuk orang yang punya kekuasaan kemudian dolim dengan kekuasaannya itu. Pokoknya asal yang gak cocok sama dia sikat. Yang kedua, sekelompok wanita yang kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun. Kasiyatun itu pakai perhiasan, ariyatun tapi telanjang, ma'ilatun mumilatun itu lenggak lenggok. Di situ di mana ya, Pak? Lenggak lenggok. Menarik perhatian. Menarik perhatian, tidak lenggak lenggok ayo. Kial 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 kial. Gimana Pak Satile apa tadi yang tembem leta tembem gitu? Apa yang tembem dari kamu kasus? Nah iya, pakai pakaian tapi enggak kayak pakai pakaian bong pelepet gitu ya. Binu. Iya, ngeplok. Ru'usuhunna, kepala perempuan-perempuan itu kaasni matil buhtil ma'ilati, seperti kuno unta yang al-ma'ilati yang doyong kanan doyong kiri. Terus berarti wes model begitulah ya. Kayak apa sih? Ya wes kayak itulah pokoknya. Makanya di antara penyebab ketika Rasulullah survei ke neraka, ternyata penghuninya banyakan perempuan. Selain hunna yakfurnal ashir, mereka yang tidak bisa bersyukur dengan kondisi suami, salah satunya ya masalah aurat. Masalah aurat. Kalau laki-laki auratnya kan minimalis, cuman baina surah wa rukbah. Yang penting antara pusar dan lutut ketutup udah selesai. Nah, kalau perempuan biar pakaiannya panjang tapi ngeplok kayak gitu tadi ya. Yang nonjol kelihatan nonjol, yang tembem kelihatan tembem. Kalau Pak Haji apa tadi Pak Haji? Karena panjang juga tapi dibelah. Iya, belahannya sampai ke Sidratul Muntaha lagi. Yang tengahnya kebelah banget. Oh ada. La yadkhulna, mereka itu tidak akan masuk al-jannata surga. Wala yajidna, dan mereka tidak akan menjumpai rihaha, baunya surga. Jangankan ke surga, baunya surga aja nggak nemu. Wa in rihaha, walaupun baunya surga itu la yujadu, bisa didapatkan min masirati kada wa kada, dari jarak tempuh sekian sekian. Sekian itu berarti tidak disebutkan secara spesifik. Ya pokoknya kalau orang dulu wah jauhnya kayak Jabal Ekat apa Jabal Ekat ya. Jabal Ekat. Orang kalau bilang jauh itu sampai nyebutnya nggak jelas ya. Mana sekampungnya jauh Jabal Ekat. Kalau Betawi apa Pak? Kayaknya gitu ya. Ujung Berung. Jauhnya ujung Berung. Nah, yang tidak disebutkan secara spesifik itu membayangkan betapa jauhnya ini. Lah, baunya surga itu bisa tercium dari jauh yang enggak kali tembus bau jauhnya. Lah, wanita-wanita yang model-model kayak gitu itu ya wis enggak bakalan nongol. Bismillahirrahmanirrahim. 715. Salatul laili masna masna, fa idza khashiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Rawahul Bukhari wa Muslim an Ibni Umar. Salatul lail, salat malam. Ini maksudnya salat sunnah ya. Salat sunnah yang dikerjakan malam itu masna masna, 2 rakaat 2 rakaat, 2 rakaat salam 2 rakaat salam.
Dan ini yang menjadi dalil sholat taraweh yang kita lakukan itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Atau sholat malam yang lain, entah itu tahajud, entah itu apa namanya, pokoknya asal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu bagaimana yang 4 rakaat salam? Karena di Jakarta dan sekitarnya ini banyak pelaksanaan taraweh itu yang formasi Barcelona 4-4-3 kan 11 4-4-3 Barcelona gitu kan formasinya. Madrid ya. Kalah Mas. Oh, Madrid kalah. Kosong. Memalukan. Lah iyalah, formasi tarawih itu ada yang Inter Milan 2-2-2-2-1. Ada yang kalau 2-2-3 apa Juventus ya. Yang sistem bertahan apa namanya? Pengamat bola ya. Biar nggak bisa main tapi kan pengamat. Lah ada yang melaksanakan tarawih itu 4-4-3. Saya yang tiap tahun ada jadwal rutin itu di Masjid Al Husna itu yang depan terminal Teluk, masjid besar itu. Nah itu pelaksanaan tarawihnya 4-4-3. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, kemudian witirnya langsung 3. Lah kalau mengikuti hadis ini, ya memang pelaksanaan seperti itu menyelesaikan hadis. Tetapi dalam hadis lain juga ada. Misalnya kita kalau ngaji dalam fikih madzhabul arba'ah, perbandingan madhab antara madhab yang ada itu, memang yang diambil oleh Syafi'iyah yaitu yang hadis ini, sholatul lail masna masna. Sholat malam itu ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tetapi dalam mazhab lain, walau sallama min arba'in aw jam'i raka'atin bitaslimatin jaza indal a'immatis salasati. Kalau ada pelaksanaan sholat sunnah malam yang 4 rakaat 1 kali salam, kayak yang tadi itu 4-4-3 jaza, maka juga boleh indal a'immatis salasati menurut madhab yang 3. Berarti malah yang 2 cuma 1 hanya madhab Syafi'i, yang 4-4 madhab yang lainnya membolehkan. Bahkan al-afdalu indal Hanafiyah, bahkan yang paling afdal dalam madhab Hanafi ayyusallima min arba'in, ia salam 4 rakaat baru salam, alias ya 4-4 itu. Jadi yo silahkan mau jalani 4-4 boleh, 2-2 yo boleh. Lah kalau ribut mulu kan yang tepuk tangan yang nggak pernah jalani, berarti yang benar saya nggak pernah jalani. Yang 2 rakaat salah, 2 rakaat salah, yang 4-4 salah, berarti yang benar yang nggak pernah. Nah itu mengenai perbedaan. Ayo masing-masing ada dalilnya. Yang 4-4 itu dalilnya yang riwayat Aisyah itu. Aisyah itu melihat Rasulullah sholat malam baik di Ramadan maupun di luar Ramadan itu ya 4 rakaat. Jangan tanya panjangnya, berarti memang panjang banget. Kemudian 4 lagi jangan tanya panjangnya. Wong ada seorang sahabat namanya Hudzaifah al-Yamani. Itu Hudzaifah itu usianya separuh dari usia Rasulullah. Berarti kalau Rasulullah saat itu umpama umur 60, Hudzaifah ya umur 30. Pernah penasaran dengan sholat malamnya Rasulullah. Dan Rasulullah kalau sholat malam, karena kamarnya dengan mihrab Masjid Nabawi kan sebelahan, Yus keluar sholat dengan membaca, tapi terdengar oleh orang yang di belakang, termasuk Hudzaifah. Nah, ini ada keterangan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hudzaifah itu nungguin, ikutin Rasulullah takbir, ikut takbir salat malam. Begitu, wailil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi bukan makmuman, karena jaraknya jauh. Rasulullah di depan, ini Hudzaifah di belakang. Tapi kedengeran bacaan Rasulullah itu beneran. Selesai Fatihah langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Baqarah ya.
dalam batin Hudzaifah paling 100 juga ruku gimana? Enggak, terus begitu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir sampai wangsurna 'alal qaumil kafirin. Selesai Al-Baqarah. Ruku itu ruku. Enggak. Lanjut. Ini Hudzaifah di belakang udah mulai gemeter. Ya kalau ada bangku udah ngambil bangku kali ya. Karena malu lah umurnya separuhnya kok. Lanjut. Kalau dalam keterangan kitab itu bukan Al-Imran yang dibaca, An-Nisa dulu. Habis An-Nisa selesai, kemudian Al-Imran. Berarti 3 sholat terpanjang dalam 1 rakaat. Kita juga bisa sih ya. Cuman kulhu, kul falak, kunas. Ya kan sama-sama 3 ya. Lah kalau Rasulullah kan milihnya terpanjang, kalau kita milihnya terpendek. Sama-sama ini. Nah, akhirnya Hudzaifah ya wes nyerah. Wah, itu baru kalau 1 rakaat aja sholatnya begitu. Nyerah. Nah, riwayat-riwayat begitu itu kan kalau mau ngikuti Nabi ya sunnah Rasul itu yang itu. Iya, sunnah Rasul cuman yang yang itu gak mau. Kalau ngikuti sunnah Rasul ya sekali-kali yang itu. Baca panjangan di kita ya makmumnya ngomong sih enggak, cuma nepuk jempol. Udah Ar-Rahman salah, ulangi lagi ya. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, lupa. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Wa syamsi wa duhaha. Apa wasama'i wa thariq. Bukan panjang lagi. Wah, itu samsu kuwiratin. Ya Allah. Nah, sholatul laili masna. Sholat malam itu dua. Fa idza khasyiya ahadukumus subha. Tapi kalau faida dan ketika khasyiya khawatir ahadukum salah satu di antara kalian as-subha, kedatangan subuh. Lah kalau khawatir nggak nyampe kok tahu-tahu udah subuh, sholat maka sholat rakaatan 1 rakaat wahidatan dia 1 tutiru untuk menutup witir lahu ke sholat tersebut maqad sholat apa yang telah ia laksanakan. Ini berarti saking pentingnya ini ya kalau biar 1 rakaat yo dilaksanakan. Asal bangunnya itu belum ada subuh. Witir aja udah 1 rakaat. Bahkan qobliyah subuh saya baru baca kemarin di kitab apa lupa saya. Bagi orang yang tidak pernah meninggalkan sholat sunnah qobliyah subuh, seandainya dia bangun kok telat, maka boleh qobliyah subuh itu dilaksanakan setelah sholat subuh. Jatuhnya tapi niatnya bukan qadha, berarti sholat gitu. Walaupun namanya ya qadha aslinya, cuman ya sholat gitu. Itu saya baca lupa kitabnya. Baru kemarin sekitar beberapa hari yang lalu saya ngajar di satu tempat bahas masalah sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Fathul Mu'in kalau nggak salah. Apa ya Anatul Talibin? Oh kitab ini gitu ya. Oh ya Anatul Talibin ya ini. Itu ada keterangan bahwa kalau orang yang membiasakan sholat qobliyah subuh, kemudian hari itu entah alasan tertentu kok ketinggalan, maka boleh sholat qobliyah subuh itu dilaksanakan setelah sholat subuh. Maka seandainya kok di Masjid Al-Wajid kok tiba-tiba ada yang sholat setelah sholat subuh, Berarti itu ya. bisa jadi itu. Cuman kalau ditanyain orangnya kok nggak tahu sholat apa Pak? Lain. Kalau ditanya sholat apa Pak? Oh tadi saya udah tandur kebiasaan qobliyah subuh, tadi nggak keburu waktunya, saya datang ke sini udah komat, ya udah boleh melaksanakannya setelah subuh. Cuma ini kan tidak masyhur ya. Tidak masyhur itu maksudnya nggak umum dilaksanakan orang ya. Tadi malah bisa jadi kalau dia sholat malah dicurigai. Sholat apa? Kok badiah subuh kan ora ono ya. Jadi kok tiba-tiba sholat itu apa? Padahal itu boleh kalau seandainya orang yang istiqomah dengan qobliyah subuh.
wallahu a'lam bishawab.